Dalam peperangannya dengan Rusia, Angkatan Bersenjata Ukraina dibantu oleh tentara bayaran asing. Namun kini dikabarkan tentara bayaran asing itu ramai-ramai meninggalkan pasukan Ukraina di medan perang. Menanggapi hal tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa frustasi. Begitu pula pasukan Ukraina yang menjadi pesimis lantaran kekurangan tentara di medan perang. Klaim tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor. Pernyataan itu disampaikan melalui channel YouTube-nya. Ia menyebut pasukan Ukraina merasa kurang mampu melawan Rusia di medan perang. Kondisi ini semakin parah lantaran mereka ditinggalkan tentara bayaran asing. McGregor mengatakan mereka tentara bayaran asing sangat gigih dalam membantu dan memihak Ukraina, tetapi kini mulai lelah hingga tak sanggup berperang melawan pasukan Rusia. Lantas para tentara bayaran asing mengemasi barang-barang dan melarikan diri. Oleh sebab itu, pasukan Ukraina langsung memprediksi bahwa serangan balasan ke Rusia kurang berhasil. Kondisi ini membuat Ukraina frustasi lantaran kekurangan personil untuk melawan pasukan Rusia. Bahkan tentara Ukraina mulai kurang percaya diri saat melakukan serangan balasan. Pasalnya mereka memprediksi serangan balasan itu tidak akan berhasil. Jika kondisi ini berkepanjangan, McGregor menyebut pasukan Ukraina akan terpecah sehingga Rusia lebih mudah mengalahkannya. McGregor juga memprediksi tentara Ukraina akan terpecah di kemudian hari. Perpecahan inilah yang justru akan menghantarkan Ukraina pada kekalahan yang sepenuhnya. Diketahui sebelumnya, McGregor menyebut tentara bayaran asing itu beramai-ramai meninggalkan pasukan Ukraina di medan perang. Padahal mereka yang melarikan diri merupakan tentara bayaran asing sangat gigih dalam membantu dan memihak Ukraina. Adapun Zelensky sudah mengakui bahwa serangan balasan Ukraina mengalami kemajuan lebih lambat dari yang diharapkan. Setelah 6 minggu pertempuran, pasukan Ukraina belum mencapai garis pertama pertahanan Rusia yang disebut garis Surovikin. Jaringan pertahanan yang dibangun sejak akhir 2022 awalnya di bawah arahan Jenderal Sergei Surovikin. Foto dan video pembakaran senjata berat yang dipasok NATO di ladang ranjau pedesaan dan pepohonan berkawah di wilayah Donetsk dan Zaporizhia telah menjadi keuntungan bagi pejabat dan media Rusia yang secara konsisten melaporkan kekalahan telak dari upaya ofensif Ukraina. Kekhawatiran Barat makin tinggi atas fakta di lapangan atau kalau serangan balasan Ukraina memang belum banyak menghasilkan kemajuan. Rusia memiliki sejumlah garis pertahanan dan mereka belum benar-benar melewati garis pertama, kata seorang diplomat senior Barat yang tidak disebutkan namanya kepada CNN pekan lalu. Perang melawan Rusia memang tantangan besar bagi pasukan Ukraina. Militer Kiev memang bertempur dengan sejumlah besar senjata baru yang telah mereka terima dari Barat, tapi jumlahnya terbatas. Pasukan penyerangan dilatih dalam campuran doktrin NATO dan Soviet, namun tidak memiliki kekuatan udara yang diperlukan untuk mendukung pendekatan pertempuran yang lebih modern. Meski begitu, Andriy Zagoroduk yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Ukraina dari 2019 hingga 2020 dan sekarang menjadi penasehat Kementerian Pertahanan mengatakan kalau banyak yang salah paham dari tujuan serangan balasan ini. Salah satunya pemahaman keliru adalah Ukraina beralih ke perang jangka panjang yang melelahkan melawan Rusia. Apa yang dilakukan Ukraina saat ini pada dasarnya mencoba mengurangi kemampuan Rusia untuk mempertahankan diri. Ini pada dasarnya adalah persiapan panjang untuk gerakan yang lebih aktif, kata Zagoroduk. Adapun Presiden Zelensky mengecam mitra Barat Ukraina atas komitmen yang ragu-ragu dan cenderung lamanya kecepatan pengiriman glasial dari persenjataan canggih. Ukraina memang berencana untuk memulainya pada musim semi, tetapi Ukraina tidak melakukannya karena sejujurnya Ukraina tidak memiliki cukup amunisi dan persenjataan dan tidak cukup brigade yang terlatih dengan baik, kata Presiden pada bulan Juli. Dan Rice, lulusan West Point yang menjabat sebagai mantan penasihat khusus Zelensky sebelum menjabat sebagai Presiden American University Kiev, menjelaskan dari kacamata NATO bantuan buat Ukraina harus efektif dengan mempertimbangkan sejumlah syarat. Jika Jenderal Zelensky adalah seorang jenderal NATO, dia juga akan menolak memerintahkan untuk melakukan serangan balasan, kata Rice. Rice menunjuk khususnya kurangnya dukungan udara militer Ukraina serta penolakan Amerika Serikat untuk memasok sistem rudal taktis Angkatan Darat MGM-140 dan tidak adanya munisi dan jarak jauh untuk digunakan dengan sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam posisi terjepit. Keputusan untuk melancarkan counter-offensive serangan balasan Ukraina ke kantung-kantung pendudukan Rusia sejauh ini terbukti mengecewakan.
Pasukan Ukraina hanya bisa merebut kembali sebagian kecil wilayah di selatan dan timur negara itu. Tapi dengan biaya dan ongkos perang yang sangat tinggi, banyak pihak di Ukraina mengklaim kalau serangan balasan itu juga menimbulkan kerugian besar pada pertahanan Rusia. Tapi kenyataannya, setelah 6 minggu Ukraina melakukan operasi counter-offensive, jaringan pertahanan berlapis-lapis Moskow belum putus juga. Atas situasi tersebut, Zelensky kini menghadapi pilihan yang mustahil, melakukan segalanya dan mengambil risiko kegagalan yang mahal, atau mengurangi kerugian Ukraina dan menerima kekalahan yang bisa merusak reputasinya secara politik, tulis ulasan di Newsweek. Seorang narasumber di pemerintahan Ukraina menyebut kurang berhasilnya serangan balik ke Rusia itu dilaporkan justru menimbulkan intensifnya perdebatan strategis di tingkat tertinggi pemerintahan Ukraina. Beberapa pihak di dalam kantor kepresidenan Ukraina kini menentang komando militer. Beberapa kelompok lingkaran dalam Zelensky disebutkan ingin militer Ukraina mengundurkan serangan sambil bersiap menghadapi gelombang serangan Rusia yang diprediksi terjadi pada musim gugur, musim dingin mendatang. Tetapi sejumlah tokoh militer Ukraina termasuk panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny ingin pasukan terus maju mengepung titik-titik strategis pasukan Rusia. Para pejabat militer Ukraina juga mengecam kritik atas kegagalan serangan balasan sebagai ketidaksabaran yang berakar pada kesalahpahaman. Jelas ada beberapa perbedaan di antara para pemimpin Ukraina tentang strategi militer. Salah satu sumber yang dekat dengan pemerintah Ukraina dikutip dari Newsweek. Di sisi militer Anda memiliki Zaluzhny yang lainnya, tetapi jelas dia yang memegang komando, yang ingin terus menyerang. Ada beberapa pertanyaan di sisi politik tentang apakah itu paling masuk akal saat ini, atau apakah masuk akal untuk mengonsolidasikan pasukan di beberapa area dan mengurangi tekanan pada jalur suplai atau stok, kata narasumber tersebut saat menggambarkan perpecahan di internal pemerintahan Ukraina. Friksi di antara petinggi pemerintah Ukraina makin panas seiring perhatian para pejabat negara barat terhadap lambannya kemajuan operasi serangan balasan. Situasi ini membuat kondisi saling menyalahkan sedang terjadi di Kiev. Ada asumsi bahwa mereka dibodohi oleh pihak militer dalam hal seberapa baik serangan balasan ini akan berjalan, bahwa mereka diberi penilaian yang terlalu cerah dari pihak militer, dan mereka tidak senang tentang itu, kata sumber itu. Ditanya apakah kinerja pasukan di medan perang yang mengecewakan dapat memicu perubahan dalam komando militer Ukraina, sumber itu menjawab bahwa dirinya belum mendengar sesuatu yang spesifik, tetapi orang dapat membayangkan hal seperti itu. Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina menolak mengomentari pernyataan spesifik sumber tersebut. Meski begitu, dia mengakui ada komunikasi langsung antara komando militer dan kepemimpinan politik negara yang tugasnya adalah membuat keputusan dalam kondisi dinamis dari negara tersebut terkait situasi militer. Keyakinan pada komando militer merupakan persyaratan penting untuk kemenangan. Hal itu terus-menerus dipromosikan oleh sumber media musuh, kata juru bicara tersebut. Dia menyebut laporan perselisihan internal petinggi pemerintahan Ukraina merupakan narasi propaganda Rusia.